Nah, selanjutnya contohnya juga di sini ada potongan sebuah bangunan ya. Jadi pada potongan itu contohnya di sini potongan jendela. Jadi desain potongan itu bagian desain ini menunjukkan ada solid void, hubungan antara lantai ya, antar lantai, kemudian antar dinding dan area atap gitu. Jadi memperlihatkan bagaimana hubungan antara dinding, antara lantai, dinding dan atapnya itu seperti apa dengan dimensi vertikal ya, dan hubungan antar ruang. Jadi hubungan antar ruang yang sisi kiri dengan sisi kanan itu bagaimana hubungannya. Itu bisa dilihat di dalam sebuah gambar potongan. Nah, di sini juga memperlihatkan bagaimana potongan detail konfigurasi antara struktur dan material di dalam bangunan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita akan memotong jendela. Jendela ini menggunakan struktur apa gitu ya. Ini akan terlihat di potongan. Misalkan ini menggunakan struktur kayu. Ketika ada bangunan dipotong, bagaimana hubungan antara si jendela ini dengan bagian atap. Ya, ini akan terlihat bagaimana hubungan antara struktur jendela ini dengan struktur atap dan bagaimana materialnya. Ini terlihat secara detail di potongan ini gitu. Nah, kemudian untuk di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih caranya membuat potongan. Nah, untuk membuat potongan, jadi bagian bangunan yang mempresentasikan sebuah bagian vertikal bangunan yang dipotong oleh bidang vertikal gitu ya. Nah, contohnya kita lihat saja, misalkan kita punya bangunan ini yang di depan. Kita punya bangunan yang di depan, kemudian kita ingin memotong bagian di depan ini di sini, area bidangnya di bagian depan. Dan kita ingin melihat area belakangnya, bukan area depannya. Jadi area depannya harus di-delete saja. Contohnya misalkan ini, nah kita akan memotong di area sini, yang area merah. Kita akan memotong di area yang merah dari bangunan. Nah, setelah yang area merah ini akan dipotong, kita tentukan arah potongnya kita mau melihat kemana. Apakah ke bagian depan, apa ke sana, ke bagian belakang, ataukah ke area depan yang area sini. Nah, kita tentukan dari gambar ini kita melihat ke area belakang ya, tanda panahnya menuju area belakang. Nah, kita lihat ini tanda panahnya menuju area belakang, artinya area sini yang akan kita lihat. Sedangkan area depan itu area yang akan kita delete, karena area depan ini tidak akan kita lihat. Kita melihat area belakangnya. Artinya, yang area depan, yang area biru itu kita delete. Jangan kita lihat. Nah, yang kita lihat adalah area belakangnya yang berwarna hijau. Nah, kita ambil area hijau ini, kita zoom ya, jadi di area belakang sini. Ketika dipotong, ini akan terlihat seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita proyeksikan. Kita lihat yang area depan, area belakangnya. Area depannya jangan dilihat. Area depan yang warna biru itu kita delete. Kita jangan hiraukan yang area depan. Kita tarik yang area belakangnya saja. Kita proyeksikan gambar yang area depannya saja. Contohnya misalkan ini. Ya, jadi area belakang kita zoom, simpan di area belakang ya. Area belakang ini, yang hijau ini kita zoom, simpan di area sini. Nah, kemudian kita proyeksikan garis-garisnya. Dari sini garis lisplang kita proyeksikan ke gambar atapnya. Begitu juga area bubungannya kita proyeksikan ke gambar bubungan di area depan. Kemudian area jurai dari atapnya pun kita proyeksikan, lisplangnya kita proyeksikan, dan bagian lantainya pun kita proyeksikan. Seperti itu. Itu untuk simulasi membuat potongan, ya, proyeksi untuk membuat potongan. Nah, kemudian di sini kita lihat kaidah membuat potongan sama seperti denah. Jadi ketebalan garisnya pun harus disesuaikan area yang terpotong dengan area yang tidak terpotong. Kita lihat ada dua gambar di sini, ada gambar yang kiri dan gambar yang kanan. Kita lihat gambar yang kiri. Gambar yang kiri dia gambar potongannya tidak memperhatikan tebal tipis garis ya. Jadi terlihat semuanya datar gitu ya.
datar, tidak terasa hidup dan tidak terlihat mana area yang terpotong. Sedangkan area sisi kanan ini memperlihatkan perbedaan ketebalan pada garis potongnya. Area yang tebal, garis tebal ini menunjukkan area yang terpotong. Kita lihat ya, garis tebal ini seperti garis atap, ini menunjukkan area yang terpotong. Ini juga sama, area lantai 2-nya, ya, plat lantainya juga ini terpotong. Jadi dia dibuat tebal. Nah, kita lihat sedangkan area sini, misalkan ya, area ini dia digambarkan tipis. Artinya apa? Kalau digambarkan tipis berarti itu adalah area yang tidak terpotong. Hanya area yang tampak. Proyeksi tampak dari gambar yang terpotong, tapi tidak terpotong. Di sini area yang terpotong adalah yang bawah ya, tanah, kemudian lantai, kemudian plat lantai, kemudian atap. Sedangkan ini dia tidak terpotong, ini hanya tampaknya saja. Ini juga tidak terpotong, hanya menggambarkan tampaknya saja. Jadi gunakan garis yang tipis. Nah, untuk yang gambar tampak pun itu harus diatur kembali tebal tipisnya. Bisa dilihat di sini seperti ini. Nah, ini gambarnya, garis ini agak sedikit tebal, tidak tipis, tidak terlalu tipis tapi agak sedikit tebal, artinya yang gambar ini adalah gambar tampak, namun posisinya dia berdekatan dengan area terpotong, berada dekat dengan area terpotong. Sedangkan yang gambarnya tipis sekali, artinya ini adalah bidang yang letaknya berjauhan dengan area yang terpotong. Jadi semakin jauh semakin jauh letak garis dengan area potong, semakin tipis digambarkannya. Sedangkan area yang tampak dekat dengan area yang garis yang terpotong, bidang potongan, dia digambarkan agak tebal. Sedangkan bidang yang terpotong digambarkan tebal, gitu ya. Itu untuk menunjukkan kaidah penggambaran tebal tipis dari menggambar potongan, gitu ya. Nah, di sini juga kita lihat, usahakan ketika menggambar potongan, kita beri gambar orang. Gambar orang ini menunjukkan skala pembanding. Skala pembanding orang dengan tinggi lantai. Ya, misalkan kita usahakan pada setiap lantai usahakan ada digambarkan orang sebagai skala pembanding. Karena kita tahu ya kalau misalkan orang Indonesia mungkin tingginya sekitar idealnya 1,9. Berarti tinggi ruang ini kira-kira adalah 2 kali dari tinggi orang. Berarti sekitar 3,6 meter